Terima kasih sudah mengklik video ini. Yuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Sobat Rusni nggak ketinggalan video lainnya. Nah, kapan saja sih dok sebenarnya seseorang dapat atau harus nih melakukan tindakan dialisis dok? Dan ada nggak sih dok early warning atau gejala awal yang bisa dikenali untuk seseorang dilakukannya hemodialisis? Ya. Tadi kan juga disebutkan ada 2-3 kali seminggu, dan apalagi yang gagal ginjal kronik bisa dilakukan seumur hidup ya dok ya. Nah itu ada efek sampingnya masih dok sebetulnya? Ya. Halo Sobat Rusni, Sobat Rumah Sakit Pelni, apa kabar? Berjumpa kembali dalam acara Ngopi, ngobrol pagi bareng dokter spesialis Rumah Sakit Pelni bersama saya Ridwan Syah Maulana Azhar. Pada edisi Ngopi kali ini menjadi lebih spesial karena sekaligus memperingati Hari Ginjal Sedunia. Mengingat penyakit gagal ginjal kronis merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering dijumpai masyarakat, dan salah satu tindakan yang harus dilakukan pada penderita tersebut adalah tindakan hemodialisa. Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kita Dr. Pringgodido Nugroho, spesialis penyakit dalam, konsulan ginjal dan intervensi. Halo, apa kabar dok? Baik Dok, alhamdulillah ya dok. Senang sekali bisa berjumpa dengan Dr. Pringgo pada hari ini. Dok, nih boleh bisa dijelaskan sedikit ya dok mengenai apa itu hemodialisa atau yang biasa dikenal masyarakat itu cuci darah dok? Hemodialisis ya. Hemodialisis itu adalah suatu bagian dari terapi pengganti ginjal ya. Jadi terapi pengganti ginjal itu ada secara garis besar ada dua, yaitu dialisis dan transplantasi ya. Nah, dialisis ini ada dua juga ya. Ada yang namanya hemodialisis, ada yang peritoneal dialisis ya. Hemodialisis ini biasanya adalah bentuk dialisis, atau orang bilang memang dikenal cuci darah ya, tapi kayaknya sih kurang tepat ya dibilang cuci darah ya, karena prosesnya sih sebenarnya kan nggak dicuci ya. Ya, jadi sering malah jadi momok banyak pasien yang harus dilakukan terapi hemodialisis ini, begitu mendengar cuci darah merasa takut gitu ya. Saya lanjutkan tadi, dialisis ada dua, ada yang hemodialisis, yaitu dialisis yang dilakukan di rumah sakit. Pasien harus ke rumah sakit seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, dan ada juga peritoneal dialisis. Peritoneal dialisis itu dialisis yang memanfaatkan selaput perut pasien ya. Jadi cairan dialisat nanti akan dimasukkan ke rongga perut pasien ya. Di rongga perut terjadi difusi, di mana toksin ya akan keluar ke cairan itu, lalu cairan akan diganti secara berkala oleh pasien 3-4 kali sehari. Itu namanya peritoneal dialisis. Nah, jadi hemodialisis itu adalah bagian dari terapi pengganti ginjal ya. Apa itu terapi pengganti ginjal? Terapi pengganti ginjal itu adalah terapi atau pengobatan saat terjadi gagal ginjal. Jadi ginjal fungsinya sudah sangat rendah sekali ya. Kita bilang gagal ginjal, lalu digantikan dengan tadi 3 macam terapi pengganti ginjal ini atau pengobatan pengganti ginjal. Jadi seperti disebut sebagai pengganti, jadi fungsi ginjal yang tadinya untuk buang racun ya, buang cairan, mengeluarkan cairan, karena gagal sudah ya, fungsinya sudah rendah sekali, sudah gagal, sehingga digantikan dengan pengobatan tersebut ya, dengan transplantasi ginjal, dengan hemodialisis atau dengan peritoneal dialisis. Jadi ini adalah bagian dari terapi pengganti ginjal yang pertama itu ya. Kita fokus kembali kepada hemodialisis ya. Hemodialisis itu tadi dikerjakan di rumah sakit ya. Biasanya seminggu 2 kali atau 3 kali. Jadi pasien datang ke rumah sakit gitu ya, seminggu 2 kali atau 3 kali. Nah, di situ di rumah sakit itu pasien dilakukan pengobatan berupa darah pasien itu dengan menggunakan saluran ya, atau selang ya, itu dialirkan keluar tubuh lalu langsung kembali ke tubuh pasien. Jadi bukan dikeluarkan semua darahnya gitu ya lalu dicuci gitu terus kembali enggak ya. Jadi
darah pasien itu dialirkan ya ke luar tubuh lalu kembali ke dalam tubuh. Nah, di luar tubuh itu dilakukan proses yang ada proses difusi di mana toksin-toksin akan dibuang gitu ya. Lalu ada proses ultrafiltrasi di mana cairan yang berlebihan yang tadinya harusnya dibuang oleh ginjal karena ginjal sudah gagal ginjal, dia dibuang dengan menggunakan proses ini hemodialisis. Jadi cairan bisa keluar, lalu toksin-toksin juga bisa keluar dari tubuh pasien. Yang kalau tidak dilakukan ini akan menumpuk dan akan menjadi berbahaya bagi pasien. Jadi bukan darahnya yang dicuci ya dok ya? Ya, bukan ya. Tapi fungsi ginjalnya diganti ya dok ya? Ya, digantikan dengan hemodialisis ini ya. Jadi aliran darah dialirkan, di luar itu terjadi melalui dialiser namanya ya. Nah, melalui dialiser, dialirkan melalui dialiser. Di dialiser ini ada proses difusi ya, ultrafiltrasi tadi, toksin keluar dan juga cairan dikeluarkan sehingga saat kembali ke tubuh pasien itu sudah racun-racun sudah berkurang dan cairan juga sudah dikeluarkan. Demikian. Darahnya bersih melalui proses tersebut ya dok ya? Ya. Sisa-sisa tadi sudah dikeluarkan. Nah dok tadi kan sudah disebutkan dok ada 2 jenis dialisis ya dok ya? Ada hemodialisis dan peritoneal dialisis. Nah apakah indikasinya berbeda dok? Atau sama saja? Ya, indikasi sama saja ya. Ini tergantung pertama pilihan pasien ya, preferensi ya. Lalu tergantung ketersediaan juga ya. Jadi pasien-pasien ada yang lebih senang harus datang ke rumah sakit gitu. Lalu ada yang senang bisa mengerjakan tidak di rumah sakit. Peritoneal dialisis ini salah satu kelebihannya adalah bisa dikerjakan di rumah ya. Atau pasien-pasien yang masih bekerja mungkin sambil bekerja bisa dikerjakan karena baru setiap 4-6 jam dia menggantikan cairan. Tapi selama 4-6 jam itu dialisat ada di rongga perut itu pasien bisa beraktivitas seperti biasa gitu. Jadi khususnya pasien-pasien yang masih aktif gitu ya, yang masih muda biasanya memilih peritoneal dialisis. Ya, jadi yang muda juga bisa terkena ya dok ya, bukan hanya lansia. Nah, kapan saja sih dok sebenarnya seseorang dapat atau harus nih melakukan tindakan dialisis dok? Dan ada nggak sih dok early warning atau gejala awal yang bisa dikenali untuk seseorang dilakukannya hemodialisis? Ya, indikasi dilakukan terapi pengganti ginjal itu adalah apabila fungsi ginjal sudah rendah sekali ya. Biasanya kita menggunakan parameter namanya estimasi laju filtrasi glomerulus. Estimasi laju filtrasi glomerulus biasanya kalau kurang dari 15 ya, lalu ada gejala ya. Ada gejala berupa terkumpulnya toksin atau racun-racun ya, atau cairan ya. Terkumpulnya toksin atau racun ini bisa bergejala mulai dari gangguan konsentrasi, sulit tidur ya, sampai penurunan kesadaran, tidak sadar ya, sampai koma. Lalu mulai dari bengkak ringan sampai kalau cairan sudah bertumpuk ya, itu bisa menyebabkan sesak napas ya. Nah, jadi mulai dari bengkak lalu sampai sesak napas, cairan numpuk, itu lalu ada mulai gangguan tidur, konsentrasi sampai penurunan kesadaran. Ini merupakan gejala untuk kita mulai terapi pengganti ginjal. Ditambah dengan tadi fungsi ginjal, estimasi laju filtrasi glomerulusnya itu sudah kurang dari 15. Selain itu, kalau fungsi ginjal sudah terlalu turun ya, estimasi laju filtrasi glomerulusnya kurang dari 8 atau kurang dari 7, walaupun tanpa gejala ini sudah dianjurkan, sudah merupakan indikasi dilakukan terapi pengganti ginjal karena dengan fungsi yang sangat rendah ini akan sewaktu-waktu bisa terjadi komplikasi, racun-racun numpuk, zat-zat yang harusnya dibuang sudah numpuk, yang ini bisa membahayakan pasien. Sebelum dilakukan tindakan hemodialisis gitu, apakah ada tindakan-tindakan atau pemeriksaan khusus gitu dok yang harus dilakukan sebelum dilakukan tindakan? Ya, yang pertama indikasi tadi ya. Kalau udah ada indikasi jelas kalau mau dilakukan hemodialisis kita perlu persiapan ya. Yang pertama karena kita tadi mengalirkan ya darah keluar tubuh lalu melalui dialiser dia akan masuk kembali ke tubuh pasien.
diperlukan yang namanya akses vaskuler ya. Jadi harus dilakukan pemasangan akses vaskuler, yaitu biasanya berupa kateter double lumen ya, atau kateter lumen ganda, di mana ada aliran keluar dari tubuh dan aliran untuk masuk ke dalam tubuh. Itu harus dilakukan ya. Yang kedua, jelas untuk sebelum tindakan kita lakukan beberapa pemeriksaan ya untuk mencegah terjadinya transmisi infeksi yang bloodborne ya, infection ya, misalnya hepatitis B, hepatitis C, atau HIV. Biasanya itu suatu prosedur yang rutin kita lakukan pemeriksaan supaya apabila memang misalnya pasien ini positif hepatitis B, dia akan kita pisahkan ruangannya dan mesinnya itu akan berbeda supaya transmisi infeksi ini, hepatitis ini bisa kita cegah. Oke, Dok. Nah, untuk tindakan hemodialisa itu sendiri nih, Dok, itu untuk jangka panjang ataukah misalnya pasien itu bisa pada akhirnya bisa berhenti untuk dilakukan hemodialisis atau bagaimana, Dok? Ya, hemodialisis tadi seperti tadi kita sebut merupakan bagian dari terapi pengganti ginjal ya. Itu ditujukan untuk kalau sudah gagal ginjal ya. Nah, gagal ginjal ini memang ada gangguan ginjal akut ya, atau gagal ginjal akut ya. Akut sifatnya berarti baru ya. Kalau yang berikutnya ada gagal ginjal atau penyakit ginjal kronik ya. Kalau sifatnya dia memang sudah lama ya, lebih dari 3 bulan ya. Nah, pada kondisi yang akut ini biasanya penyebabnya ya ada penyebab akut yang kalau penyebabnya bisa diperbaiki, fungsi ginjalnya ini bisa perbaikan ya. Tapi kalau dia merupakan penyakit ginjal kronik atau gagal ginjal kronik ya, biasanya penyebabnya memang sudah jangka panjang. Misalnya dia penyebabnya karena diabetes ya, atau hipertensi lama ya, yang sudah menjadi komplikasi ke penyakit ginjal kronik. Dia akan tidak bisa diperbaiki lagi ya, karena kalau kerusakannya sudah lama, secara perlahan, progresif, dan sudah jatuh ke gagal ginjal, biasanya tidak bisa dikembalikan lagi fungsinya. Sehingga terapi pengganti ginjalnya ya dibutuhkan seterusnya selamanya, karena kan ginjalnya kita tidak bisa dikembalikan lagi fungsinya ya. Jadi lagi-lagi saya ulangi lagi bahwa hemodialisis ini bagian dari terapi pengganti ginjal, bukan memperbaiki ginjalnya sih sebenarnya ya, namanya menggantikan. Jadi fungsi ginjal yang tadi untuk buang racun, buang cairan tadi udah gagal, sudah tidak bisa digantikan ya. Jadi yang untuk kronik karena diabetes itu biasanya yang utama penyebabnya diabetes, lalu hipertensi atau peradangan ginjal, ini biasanya memang dibutuhkan hemodialisis seumur hidup. Namun pada keadaan yang tadi akut ya, misalnya contohnya ada penyakit akut contohnya leptospirosis ya gitu ya, pasien karena asid dari yang biasanya karena tikus gitu ya. Biasanya kalau habis banjir tuh sering banyak penyakit leptospirosis ini. Kalau infeksinya itu bisa diatasi dengan baik, biasanya dibutuhkan kebutuhan hemodialisisnya cuma sementara. Jadi tergantung penyebabnya. Ada kalau penyebabnya akut, dia bisa perbaikan hemodialisis hanya sementara. Tetapi kalau penyebabnya kronik, contohnya adalah diabetes dan hipertensi lama, ini biasanya kita butuh hemodialisis seterusnya. Jadi tergantung penyebabnya dulu ya, Dok ya. Oke. Nah, untuk hemodialisanya itu sendiri, Dok, jadwalnya itu ditentukannya dari apa gitu, Dok? Kapan aja bisa dilakukan pasien dilakukan hemodialisis, kapan aja gitu, Dok? Hemodialisis ya ke jadwalnya. Ya, jadi hemodialisis itu kita lakukan sesuai dengan kebutuhannya ya, yaitu untuk mencapai tadi adekuasi untuk membuang racun dan cairan tadi ya, disesuaikan dengan tubuh pasien, biasanya besar pasien ya, indeks massa tubuhnya gitu ya. Lalu tadi fungsi ginjalnya masih ada fungsi ginjal sisa atau enggak gitu. Tapi secara umum dibutuhkan seminggu 2 kali ya, sampai seminggu 3 kali dari pedoman atau guideline ya secara internasional tuh selama seminggu kira-kira antara dibutuhkan 10 sampai 12 jam hemodialisis. Jadi 2 kali 5 jam atau 3 kali 4 jam seminggu itu
cukup untuk dilakukan hemodialisis buat mencapai tadi adekuasi yang kita tujukan tadi ya, adekuasi bahwa tidak ada racun yang berlebihan di tubuh, tidak ada cairan yang berlebihan di tubuh. Oke, Dok. Nah, tadi kan juga disebutkan ya, Dok, ya, 2-3 kali seminggu, dan apalagi yang gagal ginjal kronik bisa dilakukan seumur hidup ya, Dok, ya. Nah, itu ada efek sampingnya nggak sih, Dok, sebetulnya? Ya, Tindakan. jadi semua tindakan kedokteran bisa terjadi efek yang tidak diharapkan ya kan, ya tidak semua tindakan kedokteran ya. Biasanya yang penting kita kan adalah mengikuti prosedurnya sesuai ya, tapi tetap dengan kadang-kadang dari 100% pasien itu pasti ada yang bisa terjadi hal-hal yang tidak diharapkan ya, atau efek yang tidak diharapkan. Jadi beberapa hal misalnya bisa terjadi hipotensi, jelas ya, karena darah dialirkan keluar gitu ya, jadi volume darah juga berkurang gitu ya. Ini lalu cairan juga dibuang secara cepat dalam waktu 4 jam atau 5 jam ya gitu ya. Ini juga bisa menyebabkan hipotensi, tensi darah drop dan tekanan darah turun, itu bisa terjadi. Lalu beberapa hal misalnya apalagi ya, tergantung juga komorbid yang ada di pasien ya. Risiko-risiko lain juga bisa terjadi. Kalau pasien dengan diabetes, jelas penyakit kardiovaskular, risiko kardiovaskular tinggi, ini juga bisa terjadi gangguan-gangguan di saat hemodialisis. Oke, tapi efek samping tersebut masih bisa diminimalkan ya, Dok, ya? Ya, gitulah dengan setiap tindakan kan kita lihat apakah ada risiko itu, lalu kita akan melakukan pencegahan untuk terjadinya risiko tersebut. Oke. Nah, Dok, kan tadi juga sudah disebutkan kalau hemodialisis itu menggantikan fungsi ginjal ya, Dok, ya. Kan fungsi ginjal ada salah satu fungsi yang vital juga ya, Dok, kan. Nah, jika seseorang tersebut dilakukan tindakan hemodialisis gitu ya, Dok, apakah ada pola hidup khusus nih, Dok, yang bisa diterapkan untuk sehari-harinya gitu, Dok? Ya. Supaya menjaga kesehatannya juga gitu, Dok. Ya, jadi memang kalau sudah menjalani hemodialisis, memang akan ada beberapa hal yang harus disesuaikan ya, pasien-pasien yang menjalani hemodialisis ya. Yang pertama jelas kan masih ada terjadi gagal ginjal ya, jadi hemodialisis ini hanya menggantikan ya, jadi terjadi pada saat dia lakukan hemodialisis digantikan fungsinya, tapi di luar itu akan ada tetap ada penumpukan ya, toksin gitu ya, penumpukan cairan ya. Ada beberapa hal yang penting. Yang pertama jelas hemodialisis harus dilakukan secara teratur ya, sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter ya. Karena kalau ada yang kadang-kadang ada yang nakal bolos, nah itu bahaya juga tuh ya kan, bolos karena terjadi penumpukan racun dan penumpukan cairan ya, sehingga bisa membahayakan pasien, bisa sesat. Kalau toksinnya itu mengganggu jantung, bisa terjadi gangguan jantung juga gitu ya. Nah, pertama itu. Yang kedua, beberapa diet yang perlu diperhatikan adalah tadi jelas karena cairan sudah tidak bisa dibuang oleh ginjal, ini harus dibatasi ya. Asupan cairan dibatasi sesuai dengan kencing yang ada di pasien ya. Lalu juga asupan hal-hal yang harusnya dibuang oleh ginjal ya, misalnya asupan kalium. Nah, kalium ini kan yang fungsi membuangnya ginjal sudah gagal, ini dibuangnya saat hemodialisis saja, di luar hemodialisis dia akan numpuk ya. Nah, kalium ini banyak di buah-buahan ya. Jadi pasien-pasien dengan hemodialisis, asupan buah-buah ini harus diturunkan. Yang berikutnya adalah hemodialisis ini suatu proses yang masih jauh dari sempurna, jauh dari alamiah ya, tidak seperti ginjal yang luar biasa ya, karena kita dianugerahkan oleh Tuhan ya. Jadi masih banyak kekurangan ya. Jadi sifatnya masih katabolik. Jadi masih ada proses katabolik di mana protein dipecahkan gitu ya. Jadi masih kebutuhan proteinnya pada pasien-pasien dengan hemodialisis ini lebih tinggi daripada orang normal ya. Dan juga dibandingkan dengan pasien-pasien saat sebelum hemodialisis ya. Pada pasien penyakit ginjal sebelum hemodialisis itu harus mengurangi asupan protein ya, untuk menjaga progresivitas, menjaga supaya bisa mempertahankan fungsi ginjalnya ya. Beban berat ke ginjal bisa dikurangi.
Tapi kalau sudah hemodialisis, ini harus tinggi protein. Tadi sifat hemodialisis masih sifatnya katabolik ya, belum sempurna, sehingga asupan protein ini harus lebih banyak. Jadi makannya, dietnya, nutrisinya harus baik dan lebih tinggi proteinnya dibanding orang normal. Jadi intinya Sobat Rusli yang melakukan hemodialisis harus disiplin ya dok ya. Ya. Baik disiplin saat jadwal hemodialisisnya ataupun makanannya ya. Yang paling penting ya dok, tinggi protein, rendah kalium. Ya. Nah, mungkin karena untuk makanan ini yang agak sulit nih dok ya, mengaturnya gitu kan, godaan untuk makan itu sulit. Nah nih dok, sebelum kita tutup ya dok ya, mungkin ada yang mau disampaikan ke Sobat Rusli khusus di Hari Ginjal Sedunia ini dok, mengenai kesehatan ginjal. Ya, kita hari ini topiknya khusus pada hemodialisis ya. Jadi hemodialisis tadi yang perlu diingatkan adalah suatu bagian dari terapi penggantian ginjal. Ya. Diharapkan hemodialisis ini makin lama atau seharusnya ya makin ke depan itu tidak menjadi lagi momok ya bagi pasien-pasien ya. Kadang-kadang pasien mendengar kata-kata cuci darah terutama ya, istilah cuci darah ini langsung menjadi momok ya, menjadi takut gitu ya. Jadi hemodialisis ini sebenarnya bagian dari pengobatan pengganti ginjal ya, untuk menggantikan fungsi ginjal yang sudah sangat menurun itu, supaya tidak membahayakan pasien ya, akumulasi atau penumpukan zat-zat toksin atau cairan yang berbahaya bagi pasien. Jadi diharapkan kalau dengan pengertian gitu ya, edukasi, dengan banyak mendengarkan event-event edukasi itu mungkin akan lebih bisa menerima ya kan ya. Nah itu pertama, jadi edukasi atau pengetahuan yang tepat, baik itu bisa membantu dokter ya dan petugas kesehatan dalam mengobati pasien. Yang kedua, kalau sudah jatuh ke hemodialisis ya, sekali lagi hemodialisis bukan akhir segalanya ya. Pasien kita ada sudah bertahun-tahun menjalani hemodialisis bisa beraktivitas baik apabila syaratnya tadi disiplin ya, disiplin menjalani hemodialisis, disiplin meminum obat-obatan yang dianjurkan ya, dan program-program pengobatan yang disarankan oleh dokter. Yang berikutnya adalah diet tadi ya, mengatur diet baik asupan cairan, asupan kalium ya, yang ada di buah-buahan, dan juga asupan protein yang cukup. Baik, terima kasih dokter atas informasi yang luar biasa. Nah Sobat Rusli, tadi sudah disebutkan tanda dan gejala awal dari gagal ginjal. Bagi Sobat Rusli yang dirasa memiliki tanda dan gejala tersebut atau memiliki keluarga dengan tanda dan gejala yang sama, silakan datang langsung ke Poliklinik Heritage Rumah Sakit Pelni untuk berkonsultasi langsung dengan Dr. Pringgo setiap hari Rabu dan Jumat mulai pukul 17. Dan untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi langsung nomor yang ada di deskripsi box. Juga jangan lupa untuk follow akun Instagram kami di RS Pelni dan like, comment, subscribe kanal YouTube kami di RS Pelni. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di acara ngopi selanjutnya. Baik, terima kasih Dr. Pringgo. Salam sehat.